Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi sejarah kebudayaan Islam. Kali ini kita akan membahas materi kelas 12 Madrasah Aliyah atau sederajat mengenai rangkuman bab 1 perkembangan Islam di Indonesia. Situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam. Yang pertama, letak geografis Indonesia. Terletak di antara 5 derajat 54 lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat 01 BT atau bujur timur sampai 141 derajat 02 bujur timur. Posisi itu menunjukkan bahwa wilayah ini berada di daerah khatulistiwa, beriklim tropis dengan curah hujan tinggi. Adapun di Indonesia ini kan iklimnya terbagi menjadi dua, ada musim panas dan musim hujan. Keyakinan. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Indonesia sudah menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Agama yang berkembang saat itu adalah agama yang berpusat pada kepercayaan adanya dewa-dewa. Ada yang beragama Hindu, Buddha, adapun ada juga yang beragama animisme dan dinamisme. Politik dan pemerintahan. Berdasarkan prasasti yang ditemukan pada masa kerajaan Majapahit, bangsa Indonesia telah mengenal sistem politik dan pemerintahan jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia, sedangkan struktur pemerintahan mulai dapat dilacak sejak masa Sriwijaya. Perekonomian dan perindustrian. Pertanian merupakan tulang punggung perekonomian sebagian besar pemerintahan yang berdaulat di wilayah Nusantara. Pada pedagang asing yang datang sampai ke wilayah Majapahit berasal dari Champa, Khmer, Thailand, Burma, Sri Lanka, dan India. Mereka kemudian sebagian bermukim di Jawa dan bahkan ada beberapa di antara mereka yang kemudian ditarik pajaknya. Kehidupan perekonomian di bidang industri juga berkembang. Industri di sini meliputi industri rumah tangga, kerajinan, dan industri logam. Selanjutnya adalah sastra dan kesusastraan. Menurut Purbanjaraka dan Zulmurder, sastra Jawa itu jauh ke masa sebelum masuknya Islam ke Indonesia. Pada masa Mataram Hindu-Buddha, kitab Mahabharata dan Ramayana sangat mungkin telah diubah ke dalam bahasa Jawa kuno pada permulaan abad ke-10. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jalur masuknya Islam di Indonesia. Ada beberapa teori tentang jalur masuknya Islam di Indonesia. Di antaranya yang pertama ada teori India. Teori ini dikemukakan oleh Pisnapel Mokwete. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama. Fatimi dan seorang orientalis Belanda yang meneliti tentang Islam di Indonesia bernama Snok Horgonje. Ia menyatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Cambai, Gujarat, India. Yang kedua, teori Arab. Teori ini dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold. Ia berpandangan bahwa para pedagang Arab telah menyebarkan Islam ketika mereka menguasai secara dominan perdagangan Barat Timur sejak abad-abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan 8 Masehi. Dalam sejarah masuknya Islam ke Indonesia, teori ini mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia secara langsung dari Arab, tidak melalui perantara bangsa lain. Adapun teori Arab ini juga didukung oleh salah satu tokoh dari Muhammadiyah, yakni Buya Hamka. Yang ketiga, teori Persia. Sejarawan Husain Jajadiningrat adalah orang yang mengemukakan teori ini. Dalam teori ini dinyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi di Sumatera yang berpusat di Samudra Pasai. Teori Persia ini lebih menitik beratkan tinjauannya pada aspek persamaan kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia dengan Persia. Yang keempat, teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia berasal dari para perantau Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia terutama melalui kontak dagang. Selanjutnya kita akan membahas strategi dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama melalui perdagangan.
Strategi dakwah, penyebaran agama Islam melalui media perdagangan merupakan awal proses Islamisasi di Indonesia, yaitu pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India. Mereka melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia dan menjalin hubungan dagang antara masyarakat Indonesia. Yang kedua, melalui perkawinan. Pedagang muslim yang masuk ke Indonesia dilihat dari segi ekonomi, mereka mempunyai status sosial yang lebih dibandingkan penduduk pribumi. Interaksi antara penduduk pribumi dan pedagang muslim yang intens tidak jarang diteruskan dengan adanya perkawinan antara kaum pribumi dengan para pedagang muslim. Yang ketiga, politik. Proses Islamisasi melalui media politik dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan antara penguasa dan pemerintahan. Setelah penguasa atau rajanya masuk Islam, hampir pasti rakyatnya juga masuk Islam. Yang keempat, melalui pendidikan. Penyebaran agama Islam melalui pendidikan yang berupa pesantren. Pesantren menjadi media efektif dalam proses Islamisasi di Indonesia. Pesantren selain mengajarkan ilmu agama, juga keterampilan hidup yang lain. Selanjutnya, melalui kesenian. Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah dengan mengadakan pertunjukan seni gamelan dan wayang. Adapun kesenian ini biasanya digunakan oleh para wali songo yang berjumlah 9. Selanjutnya adalah tasawuf. Para sufi mengajarkan tasawuf yang diramu dengan ajaran yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Agama Islam dapat diterima di masyarakat karena disebarkan secara damai, tidak mendiskriminasi, bersifat terbuka, dan sederhana. Fase penyebaran Islam di Indonesia. Ada 3 fase penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, tahap kehadiran pedagang muslim sebelum abad ke-13 Masehi, tahap terbentuknya kerajaan Islam, dan yang ketiga, tahap pelembagaan Islam. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.